Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Tati Aprilia Westhoff dari Belanda. Hari ini adalah Selasa, tanggal 25 November tahun 2025 dalam acara Belajar Bahasa Belanda yang disampaikan oleh yang ditayangkan oleh Radio Gebu Minang, sponsor kami, dan dibawakan oleh acara ini adalah acara mingguan dari Mandeh Minang Mancanegara. Selamat datang. Dames en heren, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Fijn om u terug te zien. Vandaag is dinsdag 25 november 2025. Vandaag is de dag waar wij samen Nederlands leren. Hari ini adalah hari belajar kita. Dan tema hari ini adalah tema yang sangat menarik, berbeda dengan yang lain-lainnya. De thema van vandaag is heel erg belangrijk en is ook wel anders dan anders. Waarom zo? We gaan praten over de werkbezoek van Koningin Maxima naar Indonesia. Hari ini adalah hari spesial karena adalah tema yang berbeda dengan hari yang lain, adalah karena kedatangan Ratu Belanda, Ratu Maxima ke Indonesia dalam kunjungan kerjanya. Werkbezoek itu namanya ya. Werk itu kerja, bezoek itu kunjungan. Jadi kunjungan kerja dengan Koningin Maxima. Koningin Maxima di dalam foto didampingi oleh Ibu Retno Marsudi adalah pernah menjadi ambasador di Belanda. Jadi mereka sudah berkenalan satu sama lain sebelumnya. Koningin Maxima heeft een werkbezoek gebracht naar Indonesia. In deze foto is te zien, zij heeft samen gefotografeerd met mevrouw Marsudi, onze vroegere ambassadeur voor Nederland. Ya, jadi itu nanti temanya. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan program kita untuk tahun yang akan datang. Voordat wij praten over onze thema, ik vraag uw aandacht over onze programma. Deze programma wordt opnieuw gegeven. Acara ini akan dimulai kembali pada tahun yang akan datang, yaitu untuk gelombang ketiga. Dus volgend jaar openen we een nieuw programma voor de derde sessie. Namelijk sessie voor beginners. Jadi bulan Januari yang akan datang kita mulai lagi dengan pelajaran sesi pertama, yaitu pada tanggal 8 Januari. Bagi Anda yang ingin mengikuti pelajaran ini, silahkan hubungi saya melalui Gmail tatiwesthoff@gmail.com. Jadi voor diegenen die deze cursus willen volgen, kunnen mij bericht sturen naar mijn Gmail-adres. Jadi itu untuk gelombang yang pertama, dimulai dari 0 ya. Kita lihat ini salah satu bagi yang pertama itu harus memahami dulu bagaimana cara pengucapan. Mulai dari awal sekali sehingga nanti kita sedikit demi sedikit akan mencapai kepada apa yang kita tuju, yaitu bisa berbicara bahasa Belanda dengan mudah. Dus die programma wordt gegeven vanaf begin, helemaal vanaf helemaal 0. Ja, dus komt u alsjeblieft als u wil graag een Nederlands leren met mij. Oké, we gaan terug naar ons thema. Ja, werkbezoek van Koningin Maxima naar Indonesië. Koningin Maxima is een vrouw van Koning Alexander. Koningin Maxima adalah istri dari Raja Willem-Alexander. Oke. Sebelum saya lanjutkan, apakah ibu-ibu, bapak-bapak mengetahui atas kunjungan Ratu Maxima ke Indonesia ini di berita bagaimana? Iya, mengetahui kemarin dia datang kan? Iya, betul. Tadi itu datang. Iya, iya. Tapi jadi, tanpa the Koning apa? Ya, enggak. The King
Nah, karena dia Sendirian alone. ya, karena dia ini bukan kunjungan negara, tetapi kunjungan kerja. Kalau kunjungan negara itu selalu didampingi oleh ratu dan raja. Tapi ini Iya. kunjungan kerja siapa? Maksima, karena Maksima adalah dia mempunyai kedudukan di PBB sana ya sebagai apa nanti kita lihat. PBB, ada bendera Ya, PBB. ya, kita lihat nanti ya. Oh, jadi memang Iya. oke. Nah, ini adalah ceritanya ya. Saya sudah memudahkan eh, teks ini dengan memberikan highlight bagi kata kerjanya sehingga Anda tidak usah lagi mencari susah-susah kata kerjanya ya. Sehingga nanti kita bisa mengupas atau melihat dari mana. Kalau kita lihat ya kata kerjanya ini ada yang sudah kita kenal, mungkin ada yang belum ya. Saya akan bacakan dulu sedikit mengenai ini ya. Silakan mic-nya ditutup dulu, boleh diikuti secara diam-diam. Secara maksudnya diam-diam mic-nya ditutup ya. Nanti kita persilahkan satu persatu untuk membaca teks ini. Ya, saya mulai ya. Koningin Maxima bracht een kort werkbezoek aan Indonesië. Ze reisde naar Jakarta om te praten over financiële inclusie en kleine ondernemingen. Bij aankomst werd ze vriendelijk ontvangen door de gouverneur van Jakarta. De volgende dag bezocht Maxima een kleine markt. Ze sprak met vrouwen die een kleine lening hadden gekregen om hun eigen bedrijf te beginnen. Maxima luisterde aandachtig naar hun verhalen en stelde veel vragen. Koningin Maxima bracht een kort werkbezoek aan Indonesia. Silakan dibuka lagi mic-nya. Ada yang memahami teks ini? Halo? Ada yang bisa mengikuti teks ini? Atau kita lihat satu persatu ya? Oke. Koningin Maxima bracht een kort werkbezoek aan Indonesia. Apa yang sudah diketahui dari kalimat nomor 1 ini? Kunjungan Koningin Maxima ke Indonesia. Ya. Ke Indonesia. Kata kerjanya sudah saya beritahu, yang kuning. Tetapi mungkin belum memahami dari mana kata kerja ini asalnya. Ada yang tahu? Dari Brachten ya? Bukan, dari Brengen. Brengen. Nah, ini berubah dia. Irregular ya? Ya, irregular, betul Mbak Barti. Ini adalah Brengen. Saya beri tanda warna lain ya, biar nanti tahu. Oh, tunggu, warna lain dong, jangan yang sama. Loh. Gimana nih? Berubah. Iya. Brengen. Jadi kayak brengen, ik breng, ik bracht, dan gebracht. Karena stamnya dia berakhiran dengan bracht ini adalah past tense-nya. Jadi untuk semua yang tunggal pakai bracht. Tetapi kalau yang jamak mendapatkan huruf apa? T-A-N, jadi brachten. Ya, jadi katanya brengen. Oke, jadi betul ya. Oke, nomor 2, kata kerjanya reisde. Ini brengen ini maksudnya apa? Bring dari... Ya, ini kalau di situ membawa apa dalam hal itu membawa apa? Membawa dia ke Indonesia sebagai werkbezoek. Werk itu pekerjaan, besuk itu kunjungan. Jadi dia kunjungan pendek ya. Ya, memberikan kunjungan, membawa kunjungan. Ya, istilahnya di Belanda begitu. Kunjungan tiba-tiba tapi berahta itu di sini ya di situ kalau di Indonesia kan mengunjungi ya. Ya. Jadi sini Brengen itu memberi kunjungan kepada ke Indonesia. Makanya kalau di dalam bahasa itu tidak bisa kita letterlek terjemahkan seperti apa yang kita lihat. Jadi menurut terjemahannya menurut kalimat yang enak didengar. Terus
Maxima Branch Jadi Ratu Maxima ya mengadakan mengunjungi kunjungan kunjungan kerja ke kerja. Indonesia. Nah, itu bahasa Indonesia yang sempurnanya ya. Ke Ya, tapi Indonesia. ya. Kalau nomor 2, Ya. reisde naar Jakarta om De te praten Kata over financiële inclusie en kleine onderneming. Oke. Kata kerjanya reisde. Kata kerjanya apa? reisde. Ini tuh past tense kan? Ya, jadi kalau dalam bentuk ininya apa? Reisen. Reisen. Gimana tulisannya? R-I Ya. D-E-N. E-E-N. No, Reisen. Reisen. That ya. Karena dia berubah jadi tanya Reisen. Ini Ibu Jus harus tahu ini Reisen itu apa namanya perjalanan ya, perjalanan ya Reisen ya. Jadi Reisde. Kenapa istilahnya bagaimana? S itu dapatnya pinjam ya, karena Reisen. Ya, oke. Nah, di sini om te praten jadi untuk membicarakan, om te konstruksi adalah om te infinitif ya, ini pratanya infinitif jadi untuk membicarakan. Om te slapen untuk tidur. Om te lopen untuk berjalan. Jadi om te infinitif itu untuk menerangkan apa yang diterangkan oleh infinitif. Ya, kita pernah membahas sedikit tetapi ini tidak om te itu adalah tujuannya. Apa tujuannya? Untuk berbicara. Untuk misalnya kursi roda itu untuk orang yang misalnya bukan tali itu untuk mengikat misalnya. Ya kayak gitu ya. Tujuannya apa dituliskan di kata setelah omte-nya infinitif. Oke. Oke, nomor 3. Jadi artinya apa? Sereisde dia ondernemingen. Ya. Ondernemingen. Klein kecil. Klein itu kecil. Ondernemingen itu perusahaan, usaha perusahaan kecil. Ya, seperti apa sih MKB apa di Indonesia? Small business ya. Ya. Company. Jadi di sini maksudnya small business kali ya. Iya betul, kan dia kan istilahnya kan itu apa? UMKM lah. UMKM. Itu kan itu apa namanya? MKM. Namanya apa apa namanya small business itu mini apa sih nggak tahu saya istilahnya, saya juga bukan orang ekonomi jadi apa namanya pokoknya yang small business itu UMKM mungkin ya. Iya UMKM kalau ya. sekarang UMKM. Ya UMKM ya. Jadi kleine ondernemingen di Indonesia diartikannya saya tulis aja di sini UMKM ya. Jadi apa namanya? Tapi UMKM tuh kecil banget dibandingkan small business sebenarnya. Ya pokoknya kurang di bawah small business. Kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih ya. Iya betul. Karena dia jadi pokoknya kecil. Jadi UMKM mungkin yang agak lebih besar tapi di istilahnya kan taruhlah ini UMKM, saya kurang tahu jadi saya pakai itu aja untuk Oke. Bij aankomst werd ze vriendelijk ontvangen door gubernur van Jakarta. Kita lihat ini jarang kita bahas. Kalau kata kerja worden terus ditambah dengan door itu kalimatnya kalimat pasif. Ya. Bij aankomst itu komst itu dari kata kerja komen, tapi bij aankomst pada waktu dia datang, bij aankomst pada kedatangannya. Werd ontvangen dijemput, diterima. Werd ontvangen diterima door diterima oleh gubernur Jakarta. Jadi werd ontvangen itu diterima, kedatangannya itu disambut lah, kalau bahasa Indonesianya bukan diterima lah, di sini disambut ya. Iya. Disambut. Diterima. Tulisannya disambut di bahasa Indonesia betulnya disambut ya. Door oleh gubernur Jakarta. Ya, Jakarta. Ya. Jadi werd dari kata kerja apa, ada yang tahu? Dari kata kerja Worden. Ya, jadi
Kalau worden itu dia menjadi werd. Kalau untuk ik word, untuk ke past tense-nya werd. Worden Past dari tense kata werd dari kata worden. Kalau ik word dari present tense, verdnya past tense. Paham ya? Oke. Iya. Ya, Ontvangen paham. itu diterima. Ya, oke. Diterima. Paham di situ? Bisa diikuti? Ya. Iya. Bisa. Bentuknya apa? Bentuk kalimatnya apa? Inversi. 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 Betul. Karena Inversi. by ankomst Iya. itu adalah pada kedatangannya. Ya, jadi kalau ada keterangan di depannya, apa saja keterangannya, maka bentuknya adalah menjadi inversi. Bagaimana kalau bagaimana kalau kalimatnya dijadikan kalimat biasa? She read Ya, saya werd. by ankomst. Ya, friendly. Ya, jadi diganti gitu ya. Tidak ada perubahan yang lain. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Di depan Z-nya Ya, diikuti dengan kata kerja. betul. Terus Z, kemudian worden, werd, werd by the ankomst. word, By by ankomst. ankomst, Vriendelijk ontvangen, ontvangen. Selebihnya door tidak de berubah. Ya, government van Jakarta. pinter. Selebihnya tidak berubah ya. Oke, nomor 5. Ya, De volgende dag bezocht Maxima een kleine markt. Artinya apa? De volgende dag itu apa? Hari. de Pada keesokan harinya. Keesokan harinya. Jadi apa? keesokan harinya, Maxima Ya. mengunjungi. Tunggu satu-satu. Ini mengunjungi pasar kecil. Besoh itu dari pasar besuhan. kecil. Kenapa Mbak Marti? Besoh itu dari besuhan. Betul ya. Saya ini maju dulu sebentar. Mengunjungi kan? Iya, tunggu saya kasih dulu ini apa nih yang kuning itu. Oh, kok jadi kuning lagi sih? Tadi ini besuken. Besuken. Ini saya ganti besuken ya. Ini kadang-kadang iya. Maxima besuken. Ya. kecil. Bezoeken een kleine markt. Ya, oke. De volgende dag pada keesokan harinya bezocht Maxima een kleine markt. Oke ya, ini besoh itu dari bezoeken ya. Jadi besoh kayaknya suken juga suken suken zocht gezocht kayak gitu. Oke. Nah, di sini ada yang aneh, bukan yang ada yang aneh, yang harus kita perlu ketahui juga ini ada di situ. Apa itu di situ artinya fungsinya ada yang tahu? Ini kan adjektif ya. Betul. Mengatakan apa? Gimana? Adjektif. Kleine. Ya, kleine apa mengatakan apa? Anak. Pasar. Jadi pasar yang kecil. Mengatakan kleine markt. Jadi pasar kecil maksudnya. Adjektif untuk pasar ya. Betul. Jadi itu juga adjektif untuk pasar di sini. Jadi huruf pada kata sifat ya atau kata keterangan ya apa di sini ya. Dia menunjukkan apa yang di belakangnya. Apa disebutkan di sini adalah pasarnya. Kleine markt. Kalau klein aja kecil. Yeah. Jadi itu kata keadaan kecil ya, keterangan. Tetapi dia menerangkan apa yang kecilnya itu, pasarnya yang kecil. Jadi di situ dia kleine. Ya, jadi di situ dia di adjektif ya. Oke. Pada keesokan harinya juga bentuknya apa? Inversi. Siapa aja yang hadir pada ini saya lihat dulu siapa aja yang lainnya yang Pak Malikul, Ibu Yurna, selamat datang. Pak Malikul kok nggak ngedaftar Pak Malikul? Emang nggak mau ikut lagi? Nomor 2 Malikul. Iya Pak Malikul nggak ngisi vote. Kemarin nggak tahu sih, lagi sakit. Oh iya. Ada Pak Malikul ada. Enggak, udah kemarin saya lihat baru 7 belum ada nama Pak Malikul yang ikut mau melanjutkan yang di vote. Oh ya, ini juga perlu juga diberitahukan ya kepada asisten yang lama yang ingin melanjutkan belajarnya.
diharapkan untuk mendaftarkan kembali karena nanti itu ada grup lagi yang tersendiri, grup yang itu akan kita tutup karena itu grup gelombang kedua ya, jadi ada gelombang ketiganya. Jadi bagi mereka yang ingin melanjutkan atau mengulang kembali boleh mengikuti pelajaran pertama kembali ya awal, atau mengikuti kelas yang ini yang sudah agak lanjut gitu ya. Tapi saya sarankan kepada mereka yang jarang hadir pada pelajaran-pelajaran gelombang kedua yang sudah jauh ini gramatikanya, saya sarankan jika berkehendak silakan mendaftarkan diri kembali untuk gelombang ketiga awal ya, sehingga mungkin waktu itu sibuk atau gimana. Tetapi bagi mereka yang juga tidak melanjutkan kursus ini, saya juga bisa mengatakan ya silahkan ikuti di siaran-siaran yang telah ditayangkan oleh Radio Gebuminang di YouTube. Jadi banyak kesempatan, sehingga mungkin pada Selasa malam mereka yang punya asprak atau ya janji atau pekerjaan yang tidak bisa dihindari, sehingga mereka mungkin mereka ingin belajar tapi waktunya tidak cocok, silahkan lihat di YouTube. Tapi jangan lupa beri saya like ya supaya semangat ya, karena saya juga mengharapkan apresiasi dalam hal ini ya, karena biar saya tetap semangat ya. Oke, jadi dihimbau bagi mereka yang ingin belajar dasar boleh mendaftarkan diri. Saya adakan di sini kembali di sini ya, gelombang ketiga. Ini hari Selasa itu tanggal 8. Jadi gelombang ketiga 8 Januari mulainya. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 31 Desember ya. Silakan mendaftarkan diri bagi yang baru, dan yang ingin mendaftarkan lagi berikutnya silahkan diisi di grup chat yang kita punya ya. Oke, kita kembali ke terima kasih Ibu Yuna yang telah mengingatkan kami ya. Jadi bagi ibu-ibu atau teman-teman saudara-saudara ya, silahkan, kursus ini gratis, tidak ada pungutan biaya. Hanya saya mengharapkan ini jempol saja ya supaya saya tetap semangat ya. Kita kembali lagi ke les ini ya. Tadi nomor berapa ya? Nomor 5 ya sekarang ya. Ze sprak met vrouwen die een kleine lening hadden gekregen om hun eigen bedrijf te beginnen. Sprak itu katanya apa, dari kata apa kira-kira? Hah? Ada yang tahu? Ze sprak met dengan sprak. Kira-kira apa dari kata kerja awalnya apa? Nggak ada. Spreken. Dia berubah ya. Sprake jadi sprak menjadi spreken ya, itu saya kasih lagi hijau. Spreken. Jadi spreken itu sprak ya. Dari kata kerja spreken. Met vrouwen, dengan wanita, ibu-ibu di sini. Di yang mana ibu-ibunya? Di itu kata tunjuk. Di yang kleine lening, kleine pasar lening itu di UMKM tadi. Bukan, belum dulu. Lening itu apa? Pinjaman. Die een kleine lening, jadi yang mendapatkan pinjaman. Hadden gekregen, yang telah diberikan pinjaman. Ya, hadden telah gekregen, mendapatkan, jadi sudah diberi di sini, artinya pinjaman. Om hun eigen bedrijf te beginnen. Om itu apa? Untuk. Eigen itu itu miliknya. Eigen bedrijf itu milik mereka. Jadi ibu-ibu yang mempunyai perusahaan kecil diberikan pinjaman untuk memulai bisnis mereka. Memulai bisnis. Om te beginnen itu? Te beginnen. Ya, te beginnen itu memulai. Sedangkan eigen bedrijf itu miliknya. Jadi milik siapa? Ibu-ibu itu loh. Ibu-ibu yang memiliki perusahaan kecil diberikan pinjaman ya. Oke. Jadi ini spreken ya. Nah, Maxima luisterde aandachtig naar hun verhalen. Aandachtig itu mendengarkan dengan seksama, jadi dengan penuh perhatian. Andacht itu
kalau mag ik uw aandacht, misalnya kalau ini saya lagi ngobrol nih, lagi ngajar, misalnya di kelas ribut, halo mag ik even uw aandacht hebben? Boleh nggak saya sebentar mendapatkan perhatian? Jadi aandacht itu perhatian, aandachtig itu perhatian ya, dengan penuh perhatian. Jadi apa kata kerjanya dari sini? Luisterde, ada yang tahu? Luisteren ya, itunya ya, infinitif ya. Kita bicara infinitif di sini. Luisteren ya itu. Oke. Yang hijau lah. Oke, luisteren. Luisteren menjadi luisterde ya. Aandachtig dengan penuh apa ya? Aandachtig dengan penuh perhatian. Naar hun verhalen. Penuh perhatian. Pada apa? Perhatian. Ya, pada apa? Pada apa hun verhalen. Verhalen itu cerita ya mereka. En Verhalen. Stelde veel vragen. Stelde itu apa? Dan Ya. stelde Itu banyak stellen ya, betul. banyak Stellen itu apa? vragen. Vragen stellen itu bertanya. Banyak stellen itu apa? Stellen ini di sini artinya memberikan pertanyaan. Ya. Karena stellen veel vragen di sini vragen. Pertanyaan tuh Nah, ini vragen ya, ini pertanyaan. Banyak pertanyaan. Ya, vragen. Oke. Terus Permaisuri Maxima. Ja, bracht een kort werkbezoek. Ja. Permaisuri Maxima bracht een kort werkbezoek aan Indonesia. Ya. Nah, di sini kort itu pendek, werkbezoek itu kunjungan, tetapi karena werkbezoek itu adalah het worden, jadi tidak tambah padahal ini juga adjektif. Jadi yang mendapatkan akhiran untuk mengatakan ini seperti ini adalah de markt, makanya kleine markt. Sedangkan kalau besuk itu het besuk, dia tidak mendapatkan huruf walaupun ini adjektif. Jadi kita harus tahu adjektif tanpa adjektif dengan Kalau adjektif tanpa berarti dia itu kata sandangnya het. Udah, kita nggak usah banyak itu di situ, nanti pusing. Ini aja. Berarti dari kata kerja apa tadi? Kita sudah bahas. Brengen ya. Brengen. Ya. Oke. Memberi. Iya. Oke. Brengen. Ya, oke. Ini banyak segini ya. Padahal teksnya baru segitu, tapi banyak yang kita harus perhatikan ya. Tapi apakah bisa dipahami teks ini? Bisa. Bisa ya? Ngerti. Bisa. Ngerti ya? Oke. Paham. Ya. Lanjut ya ke 7. Saya bacakan. Ze reisde naar Jakarta om te praten over financiële inclusie en kleine ondernemingen. Reisde tadi udah juga ya. Nggak usah tulis lagi ya. Dari kata apa tadi? Reisen ya, oke. Nggak usah ya, udah tadi. Werd udah sudah. Bij aankomst, werd ini tadi udah ya? Udah ya? Werd sudah. Oh, kok Double. sama? Double. Udah ya. Volgende dag besok. Oh, de vrouwen waren Udah. saja. Ini yang belum. Yang belum itu nomor 12. Nomor 12 yang belum. Ini saya hapus saja ya, nomor 7 udah ya tadi ya. Ja. De vrouwen waren trots om te laten zien hoe hun bedrijf was gegroeid. Jadi apa? Ini kalimat baru ini. De vrouwen. Tunggu ya, ini saya kasih. De vrouwen waren trots om te laten zien. De vrouwen itu perempuan-perempuan itu, atau biasa kan yang ini dapat pinjaman itu ibu-ibu itu ya. Jadi di sini kata kerjanya apa nih? Waren dari kata kerja apa? Ada yang tahu nggak? Dari kata kerja to be, zijn, past tense apa? Karena waren, wij zijn. Oh iya. Wij waren. Jadi Jadi jamaknya zijn ya. Ya, waren trots. Sorry, apa itu? Jamak past tense. Iya, betul ya. Jadi kalau present tense-nya zijn trots om te laten zien. Kenapa trots?
Ini untuk memperlihatkan. Di sini ada lagi omte laten sin. Omte itu apa? Ini adalah omte konstruksi. Untuk memperlihatkan, ya. Telaten sin. Laten itu biar, laten sin itu memperlihatkan sebetulnya. Laten sin. Hoe hun bedrijf was gegroeid. Bagaimana apa bedrijf Bagaimana bedrijf itu perusahaan. Ya, was perusahaan gegroeid itu berkembang. Berkembang. Groeien. Ya, groeien. Grow. Ya. Grow. Jadi berkembang. Ya, betul. Groeien. Berkembang. Groeien. Ya, groeien, berkembang. Groeien. Kira-kira past tense-nya apa? Ada yang tahu nggak? Dari kata groeien, past tense-nya apa? Groeien. Gimana rumusnya? Kebaikan. Kita sudah mengetahui yang apa? Yang berubah. Sudah. Yang berubah. Terus berubah. Kita juga sudah tahu tadi yang apa? Yang memakai T. Ya. Ini yang groeide. Groeide. Kita Groeide. lihat juga kalau kita tidak tahu gegroeid eindignya apa, kalau ada D, makanya dia itu groeide. Kalau misalnya ada T pasti dia dari soft kecap, tetapi hati-hati kalau yang berubah itu tidak punya aturan, ya, jadi aturan tersendiri. Jadi ini dari groeien, jadi kalau past tense menjadi groeide. Tambah DE, yang tambah DE. Tunggu ya. Enggak pakai D. Groeide, ya. Groeide. Oké. Groeide. 's Middags gaf Maxima een toespraak in een konferensiezaal. 'Smiddag itu apa artinya? Middag tengah hari. Ya, di tengah pada siang harinya. Di tengah hari. Ya, gaf itu. Maxima. Ya, ngapain mengadakan Maxima? konferensi pers. Ya, betul. Tapi apa? Kata kerjanya apa? Kata kerjanya Gaf dari kata kerja apa? Gaf. Dari Tadi dia bilang apa? Hah? Gaf. Mulanya apa tuh? H. Terjemahan bahasa Belanda Indonesia apa? Siang hari, matahari, Ya. Ngapain dia? berkunjung. Tadi sudah berkunjung. Ini apa? Konferensi pers itu loh apa ya? Yang ngapain itu? Memberikan, geven. Dia memberikan, ya. Jadi gaf itu past tense-nya dari geven, gaf, ya. Oke. Itu ya. Yang F diganti V gitu ya? Ya. Bukan. F Iya, diganti betul. V. Yang gitu V diganti F. Iya, betul. Iya, kalau jadi, V diganti F gitu. Betul, ya. Jadi kalau Z diganti S, ya betul sekali. Tapi kalau untuk dipraktekkan kadang-kadang masih bengong, ya, nggak apa-apa, namanya juga belajar, ya kan? Jangan malu-malu, ini udah cukup bagus segini loh. Udah apa namanya? Udah diam-diam main-main kita udah jauh ini nivonya kan. Anda semua udah naik kelas, jadi nivonya makanya agak sedikit sulit, ya nggak? Iya. Apakah ini sulit atau sulit sedikit atau sulit banget? Sedikit. Enjoy aja, senang. Iya, sedikit aja, ya nggak apa-apa ya. Sedikit sulit. Ini apa lagi? Saya udah mungkin. Oke. 13 Nomornya belum. Ya. Sebenadrukte hoe belangrijk het is dat iedereen toegang heeft tot financiële diensten, banyak zoals een bankrekening of een klein krediet. Benadrukte itu benadrukken itu apa? Menekankan. Dia menekankan, ya, benar. Dia menekankan. Ya. Maxima tadi menekankan. Ya. Ya. Tapi kata kerjanya apa nih? Ya, bagaimana apa? Bagaimana Iedereen itu semua, setiap orang. Setiap orang. Tukang itu apa? Akses apa tuh? Boleh Tukang.
tukang itu kalau misalnya kita Mempunyai bukan, kalau kita misalnya mau masuk ke konser apa harus tukang bebeis karcis. Jadi tukang itu pintu tiket. buka yang pintu. dibuka. Jadi setiap dia menekankan betapa pentingnya setiap orang mempunyai akses, mempunyai Akses apa, keuangan, ya, finansial. masuk apa namanya, mempunyai apa ya, kalau kita tuh mempunyai apa sih bahasa Indonesia kalau nggak tahu, dia itu bisa misalnya banknya masuk ke dalam Rekening. ke dalam mempunyai akses ya, akses gitu, ya akses ke finansial ini ya. kan. Jadi akses itu apa ya, jalan masuk ya, apa sih namanya, Ya, pokoknya bahasa jalan Indonesia masuk. dibilang akses aja akses sih. juga ya. Bahasa Indonesia. Oke, ya. Jadi dia menekankan betapa pentingnya setiap orang mempunyai akses punya ya, akses untuk buka rekening bank, rekening finansialnya, ya bukan buka rekening, untuk mempunyai ya membuka ya rekening bank atau bank rekening atau kredit, atau dia dengan punya itu bisa meminjam uang ya, pokoknya kalau dia punya elektrisi sosial gitulah. Soal kalau dia udah punya akses untuk bank rekening, mungkin dia bisa nanti mendapatkan pinjaman gitu ya. Jadi dia tuh pinjaman yang kecil. Ya, setiap orang kan di Indonesia sekarang kecil. bisa apa namanya, bisa pakai elektronik apa tuh namanya, elektronik betaling, elektronik bayar apa, iyalah sistem. Pokoknya sekarang yang harus pakai bank, punya akses ke dunia digital finansial gitu ya, yang itu ya. Jadi nggak seperti dulu harus bayar cash gitu. Sekarang semua orang penting harus punya, seperti kayak di Indonesia apa namanya itu? Kris ya, gitu ya. Ya kayak gitulah istilahnya, kan beda di sini tapi kayak gitu ya. Oke. Tapi paham maksud saya ya? Iya, kredit. Nah, kita lihat lagi di sini. Klien kredit yang kecil. Gini kreditnya head kredit, makanya tidak dapat mendapatkan kredit kecil. Kredit kecil. Sedikit kecil. Ya. Nomor 14. Het bezoek eindigde met een korte wandeling langs de oude stad Kota Tua. Het bezoek itu apa? Kota Tua. Melihat, melihat. Kunjungannya ya, kan dia kunjungannya. Eindigde, apa tuh eindigde? Pertama kali ya? Bukan, eindigde itu. Eindigde itu dengan dengan eindigen itu artinya, tunggu ya, saya berderin ini dulu. Eindigen itu akhir. Oh, di akhir kunjungan. Ya, di akhir kunjungan. Akhir kunjungannya dengan dengan apa? Dengan perjalanan yang panjang. Perjalanan salah, langs bukan yang panjang. Langs bukan panjang. Melalui, bukan panjang, melalui. Oh ya, melalui. Kalau ya, jadi mereka di Kota Tua. Ya, het bezoek eindigde ya. Pertemuan itu apa, besuk itu perjalanannya ya, werk besuknya ya, diakhiri dengan berjalan-jalan di sepanjang Kota Tua. Langs itu di sepanjang. Wandeling itu jalan-jalan. Kata kerjanya apa nih di sini? Kalau di sini tahu ada nggak kata kerjanya? Wonderland. Wonderland. Ya, Wonderland. Tunggu dulu, Anton. Wonderland F-N of 2 N-L. Wonderland. N-L ya? Wonderland. Satu L. Wonderland. Ininya wandeling. Ya, wandeling, karena ini wandeling itu adalah apa namanya? Kalau wandeling itu, werkwoordnya, kata kerjanya. Wandeling itu apa namanya? Bukan kata kerja di sinilah. Di sini perjalanannya. Korte wandeling. Sedang berjalan ya, wandeling.
Jadi sedang jalan. ini kalau wandelen itu artinya tunggu. Wandelen artinya itu berjalan santai. Berjalan. Tetapi wandeling itu perjalanan. Jadi korte wandeling perjalanan pendeknya, karena itu bukan kata kerja. Makanya Ya. dia mendapatkan korte wandeling. Perjalanan pendeknya. Bukan Perjalanan bukan pendek. aksinya, namanya. Ya, Ya. Langs de oude perjalanannya. Di kota Kota tua. tua. Di Kota kota tua itu di tua. mana sih? Kode Kota. start. Ada Kota di tua. apa? Odestad itu kan udah Kota kota tua tua di ya, terus ditambah lagi kota tua di belakang. Ya kan namanya, Iya. Bu. Jakarta Namanya, Utara. Bu. Kalau nama kan Namanya iya kok namanya kota tua. ya nggak bisa. Tua. Iya, dia jalan di kota tua, namanya kota tua. Kota tua, iya betul. Jadi Ya, kota tua itu betul. enggak, itu adalah Bernama nama, nggak kota bisa tua. diganti-ganti lagi. Kode Iya, start. iya, the start Iya. kota, namanya kota tua. Ya jadi Wandel. Langs itu apa sepanjangnya di sini the oude stad, Sepanjang. kota tua. Jadi ini oude stad mengatakan oke. Nomor 15. Maxima zei dat ze graag nog eens terug wil komen om meer van Indonesia te reizen. Apa tuh? Maxima zei, apa kan di sini artinya kira-kira? Maxima Saya itu berkata. Ze itu apa? Berkata, ya, tapi Oh, kata kerjanya apa? Berkata. Kata kerjanya apa? Zeg. Zeggen. Oh, zeggen. Zeggen. Pakai en. Zeggen. Zeggen, ya. Zeggen berkata bahwa apa? Bahwa apa? Dia sangat. Dia kerah itu Dia sangat ingin. Kerah. Dia ingin sekali. Dia Ya, ingin sekali. Terug. Willkommen. Will itu ingin datang lagi. Ke Indonesia lagi. Om Mir van Indonesia tezin. Tezin itu apa? Tezin again. Melihat kan ada Melihat tezin. ya Zin. Jadi dia ingin sekali ya Melihat untuk kembali. dia ingin sekali untuk datang kembali ke Indonesia untuk melihat Indonesia. Maxima zei dat ze graag, dia ingin sekali kembali ke Indonesia untuk melihat Indonesia secara kan mereka ini kunjungan cuma beberapa hari. Kalau dia lihat ke Indonesia, dia tidak bawa titel pekerjaan, dia hanya untuk enjoy. Beda ya, itu kunjungan kerja dengan ini pariwisata, jalan-jalan. Ya betul ya. Pernah ke Danau Toba kok dia? Iya, dia udah pernah ke Danau Toba sama Alexandra. Ya. Nah, kembali ke sini. Ibu Retno sudah mengenal Maxima ketika beliau menjadi ambasador, Menteri Luar Negeri. Bukan, ambasador dulu. Ini menjadi ambasador duta besar di Belanda. Pertama sebelum dia menjadi Menteri Luar Negeri, menjadi duta besar dulu. Jadi mereka sudah kenal ketika Ibu Retno menjadi duta besar Indonesia untuk Belanda. Kemudian dilanjutkan ketika Ibu Retno menjadi duta besar dan sekarang mereka bekerja sama di PBB. Ya, jadi dua wanita hebat ini, yang satu dari Indonesia, yang satu dari Belanda. Ratu Belanda. Ibu Retno ini sangat dihargai di sini karena dia itu orangnya ramah, pandai dan pokoknya pribadi yang ini ya menyenangkan ya. Jadi dia itu waktu di sini juga dekat sama kita ya, sama warga ya. Jadi orangnya cukup merakyat lah gitulah. Jadi orangnya yang sekarang dia mendapat kedudukan terhormat di PBB dan kita juga ini. Ya, kenapa? Kakak kelas di UGM, jurusan hubungan internasional. Oh, Masya Allah. Iya. Jadi dia merupakan suatu figur. Jadi mereka UGM. Sudah dalam kedudukan sekarang mereka bertemu kembali karena dua-duanya aktif di PBB ya. Jadi sebagai dua wanita hebat, yang satu dari Belanda, yang satu dari Indonesia. Mereka bekerja sama untuk antara lain bukan saja memajukan Indonesia, tetapi juga usaha-usaha kecil dunia ya. Oke, jadi ini dunia. Sekarang ini. Oke. Jadi itu mengenai itu ya. Paham ya? Ini sudah. Now.
Tuh, Apa nih? perhatikan Diberi tanda. kata-kata yang diberi tanda kuning. Tuh, yang kuning Iya. tuh. Sebutkan Kita teorinya. kan udah lihat ya. Nah, tunjukkan teori yang nomor 1 yang mana ini? Yang nomor 1 yang mana itu? Yang 3 itu ya, yang Ya, berubah salah tambah satu nt ya. tambah te. Ya, betul. Yang ini nomor 1 Heeh. rumusnya apa? Ini yang nomor 1 yang berubah tadi kan? Betul. Yang nomor 2, Ya, yang berubah. yang nomor 2 Nomor ini 2 yang tambah en. tambah en. Reason pariwisata itu kan? Dia DE bukan en ya. DE atau Sejahtera. en nya DE, ya. pakai DE Oh bukan iya. en nya ya. Oke. Yang Jadi DE itu raise bertiga. Raise ya, the nah. itu? Nah, mana? Raise the iya. Ya, Jadi raise the tambah de. nomor 1 kita isi dulu kan ini 1 yang kita pelajari itu apa tempo hari? 1 Itu yang berubah. ya Yang betul. berubah. Yang berubah. Yang kedua Kira-kira tambah bukan. de. Yang Berubah ketiga ya. tambah te. Berubah. Ya, Yang berubah. berubah. Terus yang Yang kedua kedua Berubah. ditambah te Kedua. de. namanya apa? Namanya apa? Terunya apa? Apalnya te de. Apa ya Soft namanya? ketchup. Yang ini Oh soft ya, ketchup. soft ketchup. Nomor Soft 2 ketchup. soft ketchup. Ya, Iya, soft ya ini soft ketchup. ketchup. Terus yang nomor 3 teorinya yang mata, yaitu yang pokoknya yang Yang tambah D. Yang tambah bukan Tambah satu, bukan bukan sebut aja satu bukan dan dua bukan dua. dan bukan dua. Tapi Gitu. ya. Jadi gitu aja ya. Kita kan tahu ini istilah kita loh, bukan istilah resmi tata bahasa yang kita aja yang bikin. Bahasa. Kita aja Iya. ngarang-ngarang ya supaya kita tahu ya. Yang satu itu Lecturnya ngarang-ngarang Metro Tati. iya, Pintar. pokoknya yang penting kita kan kita aja sebagai grup yang tahu tuh, yang lainnya nggak usah tahu yang berubah yang mana. Nah, Oh, yang itu ya. Ya, yang 3 betul. itu yang bukan Bukan DE itu loh. bukan 1 dan bukan 2, bukan dan bukan 1. 2, mungkin dituliskan di situ ditambah DE. Bukan 1. Oh ya, bagus ya. dan Saya bukan tambah 2. ya. Bagus itu saya sebutkan ya, tunggu Ditambah ya. TE dan DE. Oke, ini yang berubah ini misalnya apa? Saya sebutkan yang tadi ya. Dringrong. Apa ya tadi? Tidak. Common terus Common. Kuam ya. Kuam. Saya kecilkan aja hurufnya biar ini cukup ya. Tunggu ya. Sabar ya ibu-ibu. Bagaimana kabar-kabar ibu semua sehat? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. 1 berubah common kuam, terus bentuk ketiganya apa? Common. Kuam. Kuam. Gekomen ya, betul gekomen. Kekomen. Gekomen. Kekomen. Kalau yang nomor 2 soft ketchup apa? Siapa yang bisa kasih tahu tandanya? Kata kerjanya apa? Kata kerjanya. Yang sering kita oh ini apa? Work. Werken, werkte, ya. Terus gewerkt, ya. Gewerkt, ya. Tuh, oke, gewerkt. Tunggu ini saya tambah panjangin lagi biar oke. Yang ketiga bukan 3, bukan 1, bukan 2, jadi kata kerjanya apa? Misalnya apa ini? Leicester nih ya? Leicesteren. Leicesteren. Terus jadi Leicesterde. Ini ada telepon siapa nih? Tunggu ya, saya lihat cek dulu. Leicesterde. Tunggu ya. Tunggu ya. Leicesterde. Coba diperhatikan dulu. Leicesterde jadi bagaimana? Leicester. Kalau Leicester nggak pakai D. Kalau yang pakai soft ketchup selalu diakhiri dengan huruf T. Ya. Karena past tense-nya juga dia ada huruf T-nya. Sedangkan kalau yang nomor ini D, ada D-nya di sini. Itu tandanya juga. Jadi
Kalau kita Ya, lihat, oh ini akhirannya D. Kecuali kalau ini yang di atas ini dia berubah seenak jidatnya aja. Peraturan dia yang dia ya, kita ikuti ya. Paham ya, ya? Jadi teorinya ya. adalah yang ini. Jadi kita Kalau tes kecap. kita hari ini banyak melihat ini kata-kata yang disebutkan di dalam past tense ya. Jadi kita sudah tahu sekarang bahwa dia menceritakan kunjungan kerja yang sudah berlalu. Jadi tulisnya semua dalam keadaan past tense. Nah, sekarang kita udah kerja berat nih. Tapi apakah itu bisa dipahami semua ibu-ibu? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Ya, sop kecap tadi lupa udah diterangin. Udah. Dia T. terangin tapi lupa lagi. Nggak apa-apa, makanya kita ulang. Ciri-ciri sop kecap ada T belakangnya gitu kan? Ya, ya, Ya. ciri-ciri soft kecap ada T di Ciri-ciri belakangnya. ada di belakang. Bentuk ketiganya. Kalau yang nomor 3 ada D-nya ya. DE. Ada D. D kalau bentuk ketiganya. DE Ya, bentuk ketiga. itu ulang-ulang aja. Ya. Oke, kita sekarang istirahat dulu ya, dengerin lagu dulu ya. Yuk. Nah, perhatikan, Yes. Ya. perhatikan ini bagaimana susunan kalimatnya, kata-katanya yang sudah diketahui atau kata-kata yang belum. Silakan ditutup mic-nya supaya kita bisa menikmati lagu ini ya. Oke, 1, 2, 3. I'm having a party and you're invited. Ini reklame dulu. Pink Lady. Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan? En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan? Want als ik bij jou mag jij altijd bij mij. Kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij. Als het onweer komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt en ik weet het zeker, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan? En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan? Want als ik bij jou mag jij altijd bij mij. Kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij. Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan? En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan? Want als ik bij jou mag jij altijd bij mij. Kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij. Als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als
En als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou? So, itu Claudia de Breij. Bagaimana? Apakah bisa diikuti, dipahami? Silakan dibuka mic-nya. Bingung. Bingung? Oke. Kita lihat satu persatu ya. Nanti kita ulangnya, tunggu ya. Ini saya putar lagi. Wil je meer zekerheid dan alleen een korte proefrit bij jouw auto aankoop? Geen probleem. Dankzij Auto Hero wordt het... Claudia de Breij. Nah, loh. Tunggu. Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen. Als itu apa? Tahu artinya? Semua. Kalau Bukan semua itu semua ya? alles. Kalau semua itu alles. Alles. A-L-L-E-S itu alles. Ini als. Als di sini if, jika. Jika oorlog itu perang. Jika perang datang, komt itu apa? Datang komen. Als de oorlog komt, jika ada, kalau kita bilang jika ada perang misalnya, en dan als ik, ketika saya harus schuilen itu kalau kita tuh apa namanya berlindung, schuilen dari hujan. Saya berlindung dari hujan, ik schuil voor de regen. Saya berlindung ya. Jadi schuilen itu melindungi diri. Jika ada perang, jika perang datang, dan jika saya harus ngumpet gitu, harus saya ngumpet ya, apa gimana schuilen, apa sih di bahasa Indonesia ngumpet atau harus berlindung ya, Berlindung ya nggak apa-apa. berlindung ya. Kalau ada perang datang dan jika saya harus berlindung, kitanya ya, oke kita majuin lagi. Jadi als ini beda bukan dengan alles. Alles yang semua itu A-L-L-A-S, berlindung semua. Sedangkan als itu jika. Jika. Kalau bahasa Inggrisnya if, jika. If. Als de oorlog komt, ini bentuknya kata kerja apa? Als de oorlog komt. Ya, kalimat ya. Jadi als itu jika de oorlog komt ya. Jadi ini jika, ini ada keterangan waktunya, oorlognya pokok kalimatnya. Jadi als de oorlog komt, jika perang datang dan jika saya memerlukan ingin berlindung ya, saya harus berlindung ya. Saya gitu. harus berlindung. Lanjut ya. Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen. Mag ik dan bij jou? Boleh nggak? Artinya apa ini? Mag ik Bolehkah saya? Bolehkah saya? Apa? Bolehkah Dan. saya? Bij Dan jou apa ya? di Di sampingmu. Di sampingmu, bij jou ya di kamu begitu. Bolehkah saya di sampingmu atau bolehkah saya bersamamu, bij jou bersamamu ya? Mag ik di sini bolehkah ya? Bij jou. Bolehkah? Jou di sini sebagai bukan sebagai pokok kalimat tapi sebagai peserta, pelaku bukan pelaku tapi peserta ya. Bukan pokok kalimatnya ik. Lanjut ya. Mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, als jika ada sebuah klub Jika klub itu ada. perkumpulan, jika ada ada sebuah perkumpulan ya, Perkumpulan pandai ya baru misalnya ya, baru waar di mana ik di mana saya tidak mau by horen mau itu tidak mau mendengarkan. ya, tidak mau mendengarkan itu. Tidak akan mau mendengarkan. Nah, betul. Itu adalah letterleknya. Tetapi kalau figurleknya, bila saya tidak ingin bersatu dengan mereka, bila saya tidak by horen itu tidak, saya nggak mau gabung dengan mereka, apabila ada klub baru di mana saya tidak ingin bergabung dengan mereka, jadi horen itu betul mendengarkan, tapi di sini dia adalah apa namanya, bukan letterlek tapi figurlek. Apa tuh figurlek? Kalau di Fleksibel. Horen tuh berteriak juga horen ya, Nee, tadi bukan. Nee, berteriak itu apa namanya, schreeuwen. Horen itu ya betul letterleknya mendengarkan, tetapi figurleknya di sini waar ik niet bij wil horen, saya tidak ingin apa namanya bergabung dengan mereka gitu. Jadi saya ingin bercampur ya. Jadi itu adalah
figuurlijk ya, bukan letterlijk. Apa di Indonesia figuurlijk? Nggak tahu istilahnya, lupa. Letterlijk itu arti kata sebenarnya Ini ungkapan. apa adanya, letterlijk. Letterlijk apa adanya, sedangkan ungkapan di sini apa adalah figuurlijk. Ungkapan itu ya, ungkapan. Oke, lanjut Apa ya. adanya. Ya. Een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als een regel komt waar ik niet aan voldoen kan. Jadi apa? Als itu jika ada sebuah Jika regel ada. itu apa? Tahu ada regel? Peraturan. Jika ada peraturan baru Peraturan. datang, jika ada peraturan datang, waar ik niet aan voldoen kan, waar itu apa? Di mana Di dalam keadaan mana saya saya tidak voldoen tidak itu, voldoen itu kalau misalnya mengerjakan. bukan, kalau voldoen itu juga itu ungkapan kalau kita misalnya ujian tidak voldoende, tidak voldoen jadi tidak sempurna, jadi nggak lulus. Jadi bila mana ada peraturan baru yang saya tidak apa ya? Paham. Tidak Tidak mampu untuk itu ya, tidak sempurna, tidak mampu, tidak apa ya bahasa Indonesia yang bagusnya. Perfecto apa kok perfecto? Ada peraturan yang tidak saya bisa ikuti, ya tidak mampu Ya. mengikutinya, begitulah ya istilahnya ya. 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 Di mana saya tidak Di mana mampu saya mengikuti. tidak mengikutinya. Di mana ya. saya tidak mampu Ya. mengikuti. Waar ik niet Ya. aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn waar ik nooit geweest ben, jadi jika saya harus moet zijn, Dan jika saya harus harus apa? Zijn di sini dan apa? jika saya harus kata kerja. Ya, kata kerja berarti kira-kira apa? Dan jika saya harus Apabila saya Nooit. harus berada di suatu tempat, It's moet zijn, berada, berada. waar It's wat ik nooit geweest ben, di mana Apa? saya belum pernah ke sana. ya. Jadi agak sulit ya. Oke, pokoknya What ini what apa di mana ya? di mana Apa atau kan? apa di mana ya. Apa saya tidak Di mana saya belum ke sana. Pokoknya jika saya harus pergi ke suatu tempat di mana saya belum pernah ke sana, itu istilahnya tuh terjemahannya seperti itu. Saya belum pernah ke sana ya. ya. Kita Cewek jangan tidak terlalu letterlijk gini menerjemahkan karena ini lagu itu juga punya gaya sendiri ya. Oke, lanjut. En als ik iets moet zijn, wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen? Bolehkah saya tadi schuilen itu apa, berlindung Tadi ya udah di kamu ya. berlindung En als jika ergens anders kan, jika tidak bisa kemana-mana, maksudnya tidak ada tempat yang bisa saya ini temui. En als ik moet huilen, apa itu dan kira-kira? saya harus berlindung En als ik moet huilen, bela dengan schuilen. Ada beda huruf dua itu. Ada di depannya dengan huilen. Ada nya. Schuilen itu berlindung. Kalau huilen itu menangis. Oh, Ya, beda. Ada dua huruf. berlindung kok jadi menangis. Ya, ini Asik. huilen itu menangis, schuilen itu menangis. berlindung. Dan bila saya harus menangis, droog bila- mijn tranen dan, droog itu apa? Droog, Droog itu kering. droog. Keringkan Kering. air mata saya dan Air jadi mata maksudnya saya. kalau saya menangis ya kamu keringkan air mata saya, artinya hibur saya, keringkan air mata saya ya. Droog jij mijn tranen dan, jadi apa namanya, keringkan Kamu atau hapuslah keringkan air mata keringkan air saya. mataku dan ya gitu ya, jadi dia seolah minta perlindungan gitu ya, bersedih. Iya. Oke. Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan? En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan? Want als ik bij jou mag, want itu apa? Ingin. Want, bahasa Inggris want. Itu bukan. Want als ik bij jou mag, jika sama juga di sini, jika saya boleh bersama kamu jika want als jika saya
boleh bersama kamu boleh ya, bersama bij jou zou, kamu. ya. Mag jij altijd bij mij? Artinya apa ini? Mag jij altijd bij mij? Selalu Kamu saya selalu bersama saya. Ya, jika saya kamu boleh selalu bersama saya. kamu, jika boleh saya bersama kamu, dan kamu juga boleh bersama saya Dia setiap bersama saat. saya, selalu Altijd, bersama saya. selalu bersama saya gitu. Jadi ada conditional ya, want. Ada Yes. alasannya. Jika saya boleh bersama kamu dan kamu juga boleh, bukan saja. Jadi want Bersama itu ada saya. sesuatu yang ada conditional. Jika saya boleh, kamu juga boleh gitu. Ada conditional. Kom Conditional. wanneer je wilt. Artinya apa? Kom wanneer je wilt. Di mana? Datang, Ya, Di mana Wanner. datang will coba siapa yang Wanner bisa? di mana? datang di mana kamu Kamu will will Datanglah. kamu datang, kamu Datanglah. datang. Bukan, di sini adalah mengajak. Kom. Datanglah, mengajak. Datanglah. Perintah mau kamu. datanglah. Bila mana? Wanneer itu mengatakan waktu, di mana, kapan saja kamu mau, itu bila mana? Wanneer je wilt. Datanglah Oh. kapan saja kamu mau, ya. Terus di bawahnya, saya senang Saya kamar saya akan voor ke je kamar vrij. Ya. kamu. artinya Jika apa? saya nggak ada kerjaan, Saya gitu. selalu ada waktu ya, ada ruang gitu ya untuk Ya, untuk ik hou een kamer vrij. Vrij di sini hou itu bukan Ya. mencintai. Jadi saya menyediakan kamar sisa untuk kamu. Maksudnya saya menyediakan kamar ekstra untuk kamu. Untuk kamu. Saya menyediakan kamar vrij. Jadi saya akan menyediakan Free. vrij itu free kan? free, ya maksudnya Iya, jadi free. kamar bebas gitu untuk dia. Kalau dia ada ya saya sediakan kamar bebas lah gitu maksudnya ya. Iya, jika kamu Jika perlu kamu kamar. dan jika saya boleh bersama kamu dan kamu juga boleh bersama saya, datanglah bila mana kamu inginkan dan saya akan menyediakan sebuah kamar, untuk kamu, free kamar jadi maksudnya untuk gitu ya. kamu. Oke ya. Bij jou mag jij altijd bij mij. Kom wanneer je wilt. Ik hou een kamer voor je vrij. En als het onweer komt en als ik dan bang ben, dan onweer jika itu apa? Onweer Dan itu apa? Dan jika apa? Jika apa? Onweer itu geledek apa tuh? Thunder. Apa? Petir ya. Jika ada petir datang ya. Dan jika ada petir datang, Dan jika saya jika saya takut, ya, kan kebanyakan ada yang suka takut dengan petir ya. Jadi jika ada Ya. petir yang datang dan saya takut gitu ya, ini dan saya takut, ya terus Bang Ben apa? takut. Als het onweer Takut. komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt. Als de avond valt, apa artinya? Jika waktu malam datang, Betul, malam. bagus. Ya datang di sini ya. waktu malam datang, Halt di sini artinya jatuh, tapi kan diartikan datang ya, bukan dalam malam Datang. yang jatuh. Jadi ya jika Ya. malam datang datang, dan het is mij te donker dan malam itu terlalu malam itu sangat gelap, sangat gelap untuk saya, sangat gelap maksudnya sekali malamnya. ya, untuk saya het is mij te donker, jadi terlalu gelap untuk It is saya ya. terlalu dangkal dan terlalu En het is mij te donker. Mag ik dan bij jou? Als de lente komt. Als de lente komt en dus en als ik dan verliefd ben, kira-kira apa artinya? jika musim semi datang Bagus. datang, Dan jika saya dan jika saya verliefd menyukai ya, menyukainya, ada yang tahu yang tepat? jika Dan- saya verliefd, Verliefd itu Ben. jatuh cinta. verliefd jatuh cinta. Ya. Dan jika datang musim bunga, musim semi ya, Semi dan jika datang, dan dan jika jika saya jatuh cinta. ya aduh, jatuh cinta, waduh, terus En als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou?
als de liefde komt. Als de liefde komt, en ik weet het zeker, jika liefde itu apa? Cinta datang. Cinta itu datang, ya, ya betul. Terus ya, Dan terus? saya zeker. Wait itu apa? Dan saya Wait, wait itu. Wait, Wait, had zeker. dan mengetahuinya secara pasti. Wait apa? Wait itu tahu. Zeker itu pasti jika Oh, jika tahu wait. datang, jika cinta itu datang dan saya mengetahuinya, jadi ada cinta beneran, ada cinta bohongan ya, jadi cinta Secara beneran pasti. gitu. Jadi saya mengetahuinya gitu ya. Ya, ik weet saya tahu, zeker itu pasti ya, zeker itu pasti. Pasti. Terus, En ik weet het zeker, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen? tadi diulang lagi, mag ik dan bij jou schuilen? En als ik nergens kan, ya ini ulangnya, droog mijn tranen dan ini ulangan, jadi nggak usah dibahas. Als het nergens anders kan. Nis, mata saya. En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan. Spoiler. Want als ik bij jou mag jij altijd bij mij. Wanneer je wilt, kan een kamer voor je vrij. Mag ik dan bij? Ini juga ulangan, diulang orang terus. Want als ik bij jou mag jij altijd bij mij. Kom wanneer je wilt, kan een kamer voor je vrij. Als het einde komt. Nah, als het einde komt en als ik dan bang ben, kira-kira apa artinya itu? Als jika Jika semuanya berakhir, Kedatangan ya datang. ya semuanya semua itu berakhir, semuanya berakhir Terjadi. maksud ya jika Semuanya semuanya berakhir berakhir. ya Dan- bisa dan diartikan saya- bahwa dia datang waktunya dia untuk meninggalkan dunia ini atau misalnya udah dunia berakhir gitulah kira-kira ya. Als het Berakhir. einde komt, apabila semuanya berakhir ya, apakah Berakhir, itu semua kehidupannya berakhir. ya. En als ik dan bang ben, dan jika saya dan jika saya bang Dan itu apa? tadi Takut. Als ik dan Takut. bang, jika saya takut, dan saya takut. ya, ben itu kan kata kerjanya ya, jadi oke, Iya. takut. En als ik dan Ben, bang ben. ben, mag ik dan Ben. bij jou? Als het einde komt. En als Dan apabila saat terakhir datang, ya itu saat terakhir itu apakah datang Dan- kematiannya atau dan akhir jika zamannya. Dan als ik dan Semuanya alleen ben, berakhir. dan jika saya sendiri, alleen di sini sendiri ya, alleen sendiri Alleen. ya, sendiri Alleen. ya, alleen Sendiri. ben. als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou? Nah, akhirnya habis. Jadi ini adalah di sini lagu yang Mag ik menceritakan dan beliau Mag ik dan Beliau. Jadi bolehkah saya udahan Bersamamu. bersama selesai bolehkah saya bersama bersamamu? Mag ik dan Beliau. Jadi ini kita juga di sini berlatih dan Beliau. menggunakannya banyak sekali tadi kata-kata ya mag ik dat ya. ya Mag ik Beliau. Bolehkah ya? Jadi ini juga Bolehkah saya bolehkah saya bersamamu? bersama kamu? Bolehkah saya Mag ik dan Beliau? Ya, mag ik bij jou zijn. Dan misalnya tadi apa ya tadi dibilang mag ik dan bij jou schuilen, berlindung kayak gitu ya. Jadi ini Berlindung. prakteknya bertanya mag ik atau kan ik, moet Kan. ik. Jadi itu Dapatkah? kata-kata kerja bantu yang seperti itu. Mag ik, bolehkah, kan ik, bisakah, terus moet ik, haruskah. Jadi yang di belakangnya nggak usah diganti, tapi artinya dengan kata kerja bantu yang berbeda, maka artinya akan berbeda. Bukan arti yang berbeda, intensitas dari kalimatnya berbeda ya. Jadi intisarinya berbeda, tapi susunan strukturnya sama.
apakah lagu ini barusan itu bisa diserapi, bisa dipahami saya? Bisa. Ya. Nah, Ya, bisa bisa. Oke, nah Bisa. sekarang kita udah relax, sekarang kita berpikir lagi. Kita latihan lagi. Wie is Maxima? Siapa yang bisa jawab? Koningen. Kinestan. Ya? Koningstan. Koningen. Hah? Koningen van Simba is Nederland. Koningin van? Netherlands. Van Nederland. Koningen. Oh, Koningin bukan Koningen. Koningin. ini- Ya, Koningin Ya. van Nederland. Oh, Wie is Harman? Siapa suaminya? Itu Alexander. Ya. Ya. Koning Alexander. Koning Alexander. Ya. Koning. Ya. Koningan Oke. Alexander. Wie is Ibu Retno? Oh, apa ambasador itu nggak tahu apa namanya. Ambasador. Ambassador. Ambassador. Ambassador Indonesia in Belanda, in In Netherlands. Sekarang bukan itu jabatannya ya. Sekarang jadi apa di PBB? Di Saya nggak- Netherlands. Jadi Sekarang apa? ambassador. Oh, di Utusan PBB khusus itu dia kan? sekarang utusan jadi apa? khusus apa gitu. Ya, gitu saya juga nggak tahu ya. Pokoknya Besar besar. ya, wie is Ibu Retno? Misalnya bisa juga disebutkan Ibu Retno is een hele lieve vrouw, heeft ooit in Nederland gewerkt als ambassadeur gitu ya. Jadi bebas ya, terbuka ya. Jadi wie is Ibu Retno? Ibu Retno is een lieve vrouw vanuit Indonesia. Saya was vroeger een ambassadeur van Indonesia. Apa aja ya ceritanya, tetap menanyakan tentang diri dia. Bisa juga tentang profesinya atau tentang keadaannya dia, siapa dia ya. Kalau wie is Maxima juga saya is een vrouw, saya is de vrouw bukan een vrouw, saya is de vrouw van Koningin, ya, Koning Alexander ya. Tunggu ya, saya mau lihat ya. Jadi Misalnya begitulah. ini, Kenapa? Ada yang mau misalnya ditanyakan? saya mau bicara. Silakan Eh, bicara. Mevrouw Retno Ya. is main friend in campus. Oh, bukan. Mevrouw Retno was The same campus gitu. was bukan is. Was. Jadi Mevrouw Retno was Mevrouw Retno was een main ya. Kakak kelas ya, bukan friend ya. Main ya, misalnya main Main. apa ya, main oudere, friend main misalnya. oudere apa ya, oudere. Mijn Bilangnya. oudere in mijn campus. Saya In my nee. Kampus di Nee, mana? nee. Kampus In di mijn- mana? Mijn Mevrouw Ibu Retno was mijn senior disebutnya, bukan ouder, senior in. ya. Oh ya. Jadi That's silakan. senior in Ya, mijn Mijn, universiteit. waar is dat? Waar? Welke universiteit? Where? Welke? Ini- Yang mana? Welke apa? Ya di mana universitasnya, kan mau cerita nih, kan Universitas saya pengen tahu. mana? Ini Universitas Gajah Mada. Gajah Mada, oke. In welke lichting? Hubungan internasional. Oke. Welke angkatan berapa? Ibu Jus, angkatan berapa? Oh, saya 2 angkatan, lulusan baru sama the old dulu tahun 85, and Ya. then stop it, Mhm. then Opnieuw. back began Ya. new Opnieuw back beginnen. new in Opnieuw beginnen. Opnieuw beginnen artinya Opnieuw tunggu ya. beginnen Tunggu ya. 24. Tunggu ya, saya tambahkan ini slide baru ya. Kayak gini. 20. Tunggu kayak gini ya. Saya mana dia ini. Jadi begini. Bikin kalimat ini. Ibu Retno Mevrouw Was. Retno gitu. was Mevrouw was mijn Was ouder, was mijn Senior. senior senior in Gajah Senior. Mada. Mana dia? Lari dia. Gajah Mada Universitas. Ya, in Gajah Gajah Mada Universitas. Mada. Saya ini aja lah, Universitas. singkatlah universitas ya. Oke, selesai. Ya. Jadi kan tadi Nah. apa lagi? Ibu Jus stop Iya. tahun berapa?
1985 in and 1985 gitu. ya Mhm. 80 Mhm. ini the first gitu loh. Pas. Belum selesai. Then Siapa back ya? to campus, back Oke, to jadi tahun campus 80 tunggu. Ini kan in 1985 stop the ik. Stop the ik. Stop. Met Oh, studeren. stop the Stop the ik met studeren. Met studeren. Kayak gitu ya. Met studeren. Studeren ya. Oke. Ja, en toen stop kali. Terus in 2004 ya. 24 Oh, 24 2004. ya, in 2004 2004 ya. 24 Ya. begin Ya, bikin apa? Begin opnieuw. In the terus begin apa? Jadi apa? begin menyelesaikan Begon ik opnieuw. Karena kan begon opnieuw. Tunggu. Senggol. Begon ik opnieuw. Opnieuw nih tuh new. Apa ini? Jadi Opnieuw. begon ik opnieuw te studeren. Ya. Terus studeren. Ya, jadi sedikit-sedikit aja, jangan panjang-panjang. Ya. In welke richting? Universitas apa namanya? Fakultas apa? In fakultas Social and political. Fakultas Social and Political. Politik. So, oke, kayak gitu aja lah. Jurusan hubungan internasional. Kalau jurusan bilangnya apa? Fakultas toh? Oh, jurusan jurusannya apa? Jurusan hubungan internasional, ya nggak tahu, saya juga hubungan. Saya juga nggak lupa tuh karena saya di sini nggak pernah kuliahnya di Indonesia. Oke, tunggu. Oke. Jadi nggak tahu. Cukup segitu ya. Oke. In welke jaar ben je afgestudeerd? Ik ben afgestudeerd. Ik ben afgestudeerd in het jaar. Kapan? Kapan itu selesainya? In het jaar. Tambah 3 tahun 2007. 2007. 2007. In het jaar 2007. Bagus. 2007. Oke, sekarang boleh ibu siapa ini ibu tanya Behon. Ya, Behon itu dari Hilang. Behon itu nanya Behon itu begin kok jadi Behon? Ya kan berubah kan, itu past tense semuanya. Oh iya pasti. Stopte juga berubah kan, stopnya jadi stopte. Ik was, Ibu Retno was, kan ini udah lampau semuanya. Semuanya udah lampau. Kan menceritakan masa lampau. Iya. Ibu Retno waktu itu adalah senior saya di Gajah Universitas. Di tahun sebelumnya stopte ik, dari kata stop dia di soft kecap dapat TE. Stopte ik met studeren. In 2004 begon ik opnieuw. Saya memulai lagi berkuliah in Fakultas Sosial en Politiek. Ik ben afgestudeerd. Ini salah. Ik ben ini di belakang. Karena tadi bikinnya ini. Ik ben afgestudeerd. Gitu. Sekarang kalau Ibu Barti mau bikin kalimat seperti itu bisa. Cerita dong sedikit, kan Ibu Barti dari ITB, dia juga merupakan sebagai profesor apa gimana. Silakan Ibu Barti, tahun berapa kuliah? Saya buatkan kalimatnya. Latihan, kesempatan. Ya. Halo Bu Berti, Mbak Berti. Masih ada Mbak Berti? Mbak Yurna aja. Mbak Yurna silakan. Siapa yang mau? Jangan tentang. Ya, silakan. Ya. Bilang aja tahun berapa mulai kuliah dan selesai jurusan apa gitu. Saya masuk 1972, jadi 72. Ya.
Terus, what is that? Saya masuk ke ITB. Ya, saya masuk ke ITB. 1927 studeerde ik. Ya. Ya, pokoknya masuk ya. Ik. Ik Oh studeer, iya, saya udah studeerde ik in ITB sampai ik, tot ik stud, Tot ini kan ini kan karena kita sampai ini kan tot 1979. 1979. Oke. Terus apalagi yang mau diceritakan? Bagian Ya. apa? jurusan apa bagian Di jurusan biologi. Fakultas ini salah bukan fakulteit. Oh, ini biologi in biologi fakulteit fakulteit ini atas Fakultet. ini Ya. fakultas bahasa Indonesia ini. Fakulteit. Oke. Terus universitas apalagi yang mau diceritain lagi? Dan tahun 1981 Ya. saya mulai bekerja. Begon ik te werken, ya, in Sebagai dosen, ya sebagai als ITB. als een dosen. Oke, als een dosen in ITB. Oke. Tahun berapa ke luar negeri? Nah, tahun 87. Gimana? In 19. 1987. Ya, terus? 1987. Ya. Saya belajar ke Prancis. Ik kwam. Ik studeerde ook. Ik in Frankrijk. Hah? Frankrijk. Studeerde. Udah kan belajar. Selesai kan sekarang? Studeer in Frankrijk, ya, in Frankrijk. Oke. Terus, apalagi yang mau diceritain? Ini Ibu Barti ini profesor ya? di Frankrijk udah prof ya? Iya. Berapa lama di prof sama-sama prof ya? Ibu Jus juga prof kan? enggak lah, aku S2 Iya, oke. Terus? Oke, next. Sampai tahun 1993. Tot 1993? Lama juga ya? Sampai tahun 1993. 1993? Ya itu? Ya, oke. Untuk mengambil master dan doktorat. Oh, Om, mijn master PhD, right? and My dokter master and dokter master and dokter te behalen di tiga luar itu. biasa Doktorat PhD program. kan Prof Tebahalan. berarti behalan. Tebahalan. Jadi Kenapa? untuk main master and dokter tebahalan. Jadi studinya di luar negeri untuk menamatkan ambil masternya dan dokternya ya. Oke. Orang hebat nih teman saya nih dari sekolah saya Santa Maria. PhD, Prof, panggil Prof sekarang. Prof Berti PhD or dokter? Iya, Hola. dokter. Saya sih nggak. dokter ya, bukan Oke. PhD. Oke. Ada lagi yang mau dokter. Ini dokter ya, oke. Dokter Ada lagi yang mau cerita? Saya pernah mengunjungi Belanda Ik ben selama 3 bulan. Oke, ik ben ooit saya pernah di Nederland. Saya Oh, pernah tinggal di Nederland 3 bulan.
selama 3 bulan. Oh, oké. Ik itu woonde Iya, dat. 3 Saya bulan. woonde 3 maanden Ik woonde Wonde. 3 maanden in Nederland. In welke 3 stad? maanden Nederland. in Nederland. In welke stad? Nederlandnya di mana? Eindhoven. Eindhoven. Oh iya, natuurlijk ya. Eindhoven. Eindhoven. Jadi Eindhoven. kalau listrik itu ya apa namanya? Ya, Tempat-tempat banyak Philip di listrik. sana. Philip ya, Ya. oke. Oke. Silahkan. Bagaimana kenangannya di Belanda? Sayang belum kenal ya sama kita ya, sama saya ya. Sayang ya. Ya, Tapi dikit-dikit udah bisa jauh kan, Prof. sebelumnya. Berarti Kenapa? dikit-dikit bisa kan ini bahasa Belanda Netherlands. Iya, sekarang udah bisa Kak. Semua sekarang. Enggak, waktu itu saya hanya kursus Enggak, waktu saja. itu Oh iya. Waktu itu belum. Saya hanya pakai tugas Inggris. saja. Iya. Pakai bahasa Jadi- Inggris. Oh. Diharapkan murid-murid saya di kelas ini semua udah bisa bahasa Belanda walaupun misalnya masih pasif atau gimana, tapi udah bisa, udah paham kan? Ya. Buktinya tadi kita Ya, sudah udah. ini memahami gitu ya. Jadi alhamdulillah ya, walaupun pada mulanya kita sangat sulit mengikutinya. Coba kita lihat ini bagaimana nih bacanya, susah masih sampai sekarang yang masih ragu ya. Itulah bahasa Belanda. Iya. Bahasa Belanda termasuk salah satu bahasa yang sulit ya untuk dikuasai karena fonetiknya berbeda dengan bahasa Indonesia, tata bahasanya juga jauh berbeda dan susah. Jadi banyak sekali. Jadi kalau kita berbicara bahasa Belanda, setelah apa yang kita pelajari itu sudah cukup untuk bisa berkomunikasi dengan orang Belanda, asalkan kita perbanyak latihan memakai kata kerja yang benar dan perbenarannya diperlebar. Jadi sekarang saya sudah bisa mengatakan Anda semua sudah bisa datang ke Belanda dengan bercakap dengan orang Belanda dengan sebisanya gitu. Jadi nggak usah malu. Tapi kalau di sini bisa langsung nanti itu karena terpaksa. Paling Apakah minim say hello kalau naik KLM. Iya Dan betul. kewel kalau dikasih minuman dan Iya. kewel. Iya. Halo. Oke. Minimal Apakah pelajaran bisa malam ini short bisa dipahami communication. isinya walaupun ini sulit ya? Ini struktur bahasanya sudah termasuk sulit ya, karena sengaja karena saya sudah mengetahui niveau kelas ini sudah sejauh itu, jadi saya sudah berikan juga pelajaran yang bervariasi tentang gramatikanya. Tetapi itu semua sudah kita pelajari kecuali ada beberapa misalnya dengan bentuk pasif. Saya juga sudah mengajarkan bentuk pasif tetapi tidak terlalu banyak karena apa? Karena kalimat pasif itu juga tidak banyak dipakai di percakapan sehari-hari. Jadi cukup kita dengan memakai kalimat aktif dan mengetahui bagaimana caranya itu sudah alhamdulillah bisa. Ya. Ada yang ditanyakan lagi nih, udah hampir malam di Belanda nih. Di Indonesia udah hampir ini. Ada yang ditanyakan? Ini cuman usul aja, Mepro. Ya. Apa namanya? Lihat di grup di Wakita. Ada yang Kok suaranya usulkan jadi kecil ya? Mepro. Oh ya? Tunggu saya besarkan dulu. Enggak, saya udah maksimal saya. Terus Iya. ngobrol siapa? Kalau saya durasinya jamnya tetap 2 jam. Ya. Karena ada yang ngusulkan Mepro Melita 1,5 jam gitu. Ya. Mungkin yang baru 1,5, kita tetap 2 jam karena udah biasa gitu. Oke. Pas gitu. Nggak tahu yang lain Bande Yurna, Iya. Menir Malikul, mungkin lain. Oke. Kita gini Tapi aja. nanti ikutan gelombang gas 1,5 ya tetap ikut 1,5 Iya. menyimak gitu. Silahkan Tapi aja. banyak diam aja pasti. Silahkan aja bagi yang Iya. mau ngobrol sama saya kan di sini masih siang, di sini masih sore, jadi nggak apa-apa. Kita berdua ngobrol bertiga juga saya layani karena karena nggak ada masalah, jadi gitu ya tetap. Bagus itu Iya. tapi mungkin untuk gelombang yang ketiga kita persingkat waktunya 1,5 jam cukup karena terlalu berat kalau untuk 1,5. baru ya gitu. Bagaimana Pak Iya. Malikul? Pak Malikul apakah bisa memahami walaupun Pak Malikul kemarin ini tidak hadir tapi kan pelajarannya bisa diikuti melalui YouTube ya toh bisa dipahami. Oke. Sekarang gini buka ada kameranya Ibu Yurna atau belum bisa kita tutup, kita sebentar lagi kita tutup. Nah, Bu Yurna masih ini ya kameranya.
Oke, kalau gitu saya Masih buat foto. kameranya masih Ya, error nggak apa-apa, kali. nggak Nggak apa-apa. bisa. Silahkan kita berpose dulu. Mudah-mudahan, mana nih? Kita tarik di mana nih sini ya? Saya kepencet kok hilang. Tunggu. Saya juga ini. Oh, kepencet nih. Siapa yang kepencet? Tidak kelihatan. Ada, Oh, sudah ada di gambar sudah. saya. Tunggu. Iya. Ini yang mana nih? Ini. Tuh mana zoomnya? Ngumpet ya zoomnya. Oke, saya udah bikin potretnya kok. Oh, udah Kalau bikin. udah, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akan tutup sampai di sini. Mudah-mudahan kita Iya. bertemu lagi di minggu yang akan datang. Ada yang mau bertanya? Sepertinya sudah ngantuk ya, dan sudah ininya udah paham ya. Jadi dilihat lagi itu yang tadi, terutama lagunya itu ya. Lagunya itu baik untuk difahami karena Iya. kita bisa melihat bagaimana susunan katanya kembali. Kalau cerita tentang kedatangan Maxima itu juga boleh dilihat. Untuk banyak hal-hal yang baru yang tentang kita membuat kalimat melihat kata kerja past tense-nya ya. Karena ini oke. Jadi untuk malam ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di hari Sabtu, di hari Selasa yang akan Selasa datang. depan. Ya, Selasa depan. Dah. Iya, Dinsdag. Dah, Oké. Dinsdag. Dinsdag. Dames en heren, tot Tot zover is onze cursus voor vanavond. Dankjewel voor uw aanwezigheid en we zien we elkaar over een week. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Radio Gebimbinang, terutama ke Uda Asbi yang selalu mendampingi kita dalam acara live kita. Ik dank ook de Radio Gebimbinang is onze sponsor, die altijd onze live uitzenden. Dankjewel voor iedereen, tot ziens en tot over een week. Goedenavond, welterusten, slaap lekker. Dadah.